0503212453 dari kelas 1E penyuluhan peternakan prodi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Video kali ini saya akan menjelaskan sistem anatomi dan morfologi ayam. Sistem respirasi atau pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen atau O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ pernapasan pada ayam mencangkup beberapa bagian. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi menyaring udara yang dari bakteri atau debu yang akan masuk ke dalam tubuh. Kedua, laring. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Yang ketiga, trakea. Trakea berfungsi membawa udara menuju paru-paru. Keempat, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima, kantung udara. Kantung udara merupakan selaput tipis berbentuk seperti balon untuk berfungsi untuk membantu pernapasan. Proses pertukaran udara juga terjadi di kantong udara. Sistem peredaran darah adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersinergi untuk menjalankan fungsi pengangkutan atau transport. Adapun organ peredaran darah pada ayam yaitu yang pertama, jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kedua, hati. Hati berfungsi mengganti sel darah merah. Yang ketiga, ginjal. Ginjal berfungsi menyaring darah. Sistem pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Berdasarkan aktivitas organ pencernaan dibagi menjadi 3, yaitu pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara mikrobiologik. Sistem pencernaan ayam terdiri dari berbagai organ penting, yaitu yang pertama, mulut. Mulut berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan selanjutnya. Kedua, esofagus. Esofagus berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Yang keempat, proventriculus. Proventriculus berfungsi membantu menguraikan zat makanan. Organ ini merupakan sistem pencernaan secara kimiawi. Yang kelima, ventriculus berfungsi sebagai sistem pencernaan secara mekanik. Yang keenam, pankreas. Pankreas berfungsi mensekresikan hormon insulin. Yang ketujuh, usus halus berfungsi sebagai tempat berlangsungannya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama, duodenum mengurangi sisa makanan, jejunum meneruskan sisa makanan, ileum tempat penyerapan air. Yang kedelapan, usus besar merupakan tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air pada ayam. Kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin dan feses. Organ reproduksi pada unggas adalah ovarium dan oviduct untuk unggas betina,
dan testis untuk unggas jantan. Organ reproduksi pada ayam betina yaitu yang pertama ovidak. Ovidak berfungsi menghasilkan sel telur di dalam ayam. Yang kedua infundibulum. Infundibulum berfungsi menampung sel telur yang sudah matang. Yang ketiga magnum. Magnum berfungsi membentuk sel telur. Yang keempat isthmus. Isthmus berfungsi memisahkan putih telur dengan kuning telur. Yang kelima, uterus sebagai organ lanjutan dari isthmus. Keenam, vagina. Vagina berfungsi sebagai tempat lintasan telur. Ketujuh, kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur. Adapun organ reproduksi pada ayam jantan yaitu yang pertama, testis. Testis berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Yang kedua, saluran deferens. Saluran deferens berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga, alat kopulasi berfungsi sebagai memproduksi cairan transparan yang bercampur sperma saat terjadi kopulasi. Itulah penjelasan singkat dari